Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya. Oke, kali ini nanti kita akan belajar tentang muskuler atau otot. Ya, langsung saja ya. Ya, apa itu muskuler atau otot? Teman-teman pasti tahu nih ya. Semuanya punya muskuler ya. Semua punya otot, seluruh tubuh punya otot ya. Otot merupakan suatu organ yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Coba bayangkan teman-teman kalau tidak punya otot, rasanya gimana ya? Kemudian eh, otot atau rangka ini adalah jenis otot yang menempel pada rangka tubuh yang berguna secara sadar untuk bergerak anggota tubuh dengan memberikan daya kepada tulang dan sendi. Ya, ciri-cirinya melekat pada tulang, dapat memanjang dan memperpendek apabila menerima rangsangan. Kemudian berbentuk silindris, dapat bekerja keras tetapi mudah lelah. Oke, fungsi otot menghasilkan pergerakan. Ya, reaksi otot rangka menghasilkan pergerakan dalam aktivitas sehari-hari kita. Ya, kemudian menstabilkan sendi, kemudian otot-otot melindungi sendi pada saat melakukan pergerakan tubuh. Kemudian menghasilkan suhu pada saat pergerakan dan pentingnya untuk menghasilkan kekuatan pada otot. Ya, membentuk postur. Otot memberikan bentuk pada tubuh manusia untuk mengangkalkan postur tubuh. Ya. Kemudian ini adalah apa namanya? Struktur otot, ada tendon, ya, kemudian lapisan dari epimysium, ya, kemudian fasciculum, sampai nanti aktin, ya. Nanti kita jelaskan. Yang pertama, epimysium adalah jaringan elastis berserat yang mengelilingi otot, ya. Nih, ya. Kemudian ke seluruh badan ya. Di sini epimysium itu semua tubuh kita ada lapisan epimysiumnya ya. Kemudian ada vasikel-vasikel ini dibungkus jaringan otot ya, penghubung kasar. Kemudian peremysium. Peremysium adalah selubung fibrosa yang mengelilingi dan melindungi bundel serat otot. Selanjutnya myofibrium. Myofibril. Myofibril filamen kontraktil kecil yang terletak di dalam sitoplasma sel-sel otak lurik. Kemudian filamen ini menyebabkan munculnya ciri otot rangka. Ya, sama dengan sadar ataupun otot lurik karena mereka terdiri dari garis bolak-balik indeks bias tinggi ataupun rendah. Kemudian untuk miosin, salah satu dari dua konstituen protein utama yang bertanggung jawab untuk kontraksi otot. Ya, ini. Kemudian serabut otot juga dikenal sebagai sel-sel otot. Merupakan sel khusus yang mampu berkontraksi sehingga menyebabkan gerakan-gerakan jaringan atau bagian tubuh lain. Selanjutnya ada aktin. Sebuah protein yang penting dalam mempertahankan bentuk sel dan bertindak bersama-sama dengan miosin untuk menghasilkan gerakan sel. Kemudian ada endomysium. Ya, endomysium nih ya. Adalah nama dari selubung jaringan ikat halus yang mengelilingi atau mencangkup setiap serat otot tunggal atau individu. Nah, letaknya di sini. Ya, ini. Kemudian fascia. Ya. Apa itu fascia? Berkas sel otot berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat yang disebut epimysium atau fascia. Ya. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jaringan ikat. Peremysium yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak. Ya. Kemudian ada tendon. Tendon, pita keras jaringan ikat yang ditemukan di sendi. Ya. Mereka berhubungan otot dengan tulang. Nah, ini tulangnya, ini otot.
Setiap otot memiliki tendon yang melekat pada setiap akhir. Tendon dirancang untuk hanya merenggangkan sedikit. Tugas mereka adalah untuk mengirimkan kekuatan antara tulang dan otot. Nih. Nah, sekarang masuk di bagian muskulus, bagian wajah. Ya. Nanti ada wajah, mulut, dan pipi. Anatomi otot wajah, mulut, dan pipi. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Nanti dipelajari secara umum dari os frontalis ya, kemudian ada temporalis, ya, ada orbicularis ya, processus, kemudian nasalis. Ya, nanti dihafalkan ini ya. Kemudian ini bagian bawah leher ya. Ini ada mandula, kemudian mandible, kemudian miliohyloid, ya, arterior belief. Nah, ini macam-macamnya banyak sekali ya. Oke. Nah, sekarang bagian keseluruhan. Nah, ini bagian umumnya saja. Nah, ini teman-teman bisa dihafalkan ya. Nanti dari tricep, bicep ya. Nanti dari depan ataupun belakang, nanti di sini. Nah, ini bagian perut ya. Nah, dari latissium dorsi sampai nanti ada inguinal kanal ya. Nih. Bagian-bagiannya ada namanya ya. Oke. Dan ini bagian tampak belakang untuk otot-ototnya ada otot semispinalis capitis, ya, ada otot trapezium, otot deltoid, ya, kemudian sampai otot bagian bawah. Nah, sekarang bagian ekstremitas ya atau alat gerak bagian atas yaitu tangan. Ya, di sini dari atas ini ada deltoid. Deltoid itu bagian bahu atas ya. Kemudian tricep ya, otot bawah belakang. Kemudian bicep ya. Ada brachialis ya. Macam-macam ya. Ini kemudian turun lagi ke bawah. Di sini ada medial epicondyle of humerus ya. Kemudian ada pronator teres, ada ulna. Ini ulna ini tulang ya nanti. Kemudian ada palmar ya, ini. Oke. Nah, ini bagian dari tangan, ujung telapak tangan ya. Di sini ada abduktor digiti, ya, minimi atau flexor digiti, minimi brevis. Ya, kemudian ada juga flexor pollicis brevis dan abductor pollicis. Nah, ini ada anatomi dari telapak tangan ya. Kemudian ada muskular kompartemen posterior ya. Ini posterior bagian belakang ya. Di sini ada gluteus medius ya, bagian ini ya. Kemudian belakang ada gluteus maximus ya. Kemudian ada adductor magnus. Ini sudah ada jarak-jaraknya atau petunjuknya, nanti tinggal dihafalkan saja. Kemudian ada muskulus bagian kompartemen anterior, ini bagian depan ya. Nanti ada fibularis longus, kemudian ada gastrocnemius, kemudian tibia ini tulangnya, tibia ini. Ya, kita pelajari tentang otot-ototnya saja. Ya. Sampai extensor digitorum brevis. Tuh. Nah, ini ya, bagian belakang tadi. Nih. Kemudian terakhir ada patologi. Patologi atau kelainan pada sistem otot. Apa itu? Parkinson. Disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini juga mengidap sulit mengendalikan pergerakan otot tubuh, jadi bergerak sendiri ya, sehingga mengalami tremor ya. Tremor itu kayak orang bergemetar itu loh tangannya ya. Kemudian ada juga kelainan pada fibromyalgia ya. Di sini nanti
ditandai rasa nyeri di bagian tubuh tertentu. Gejalanya berupa nyeri, kemudian otot kaku, mudah lelah, sakit kepala, sulit tidur, gangguan memori, dan sakit perut. Kemudian ada tendinitis, ya, radang otot yang terjadi akibat jaringan fleksibel, penghubung otot ke tulang, ya tadi tendon tadi. Kemudian miosis, ada peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Oke, sekian materi dari saya untuk sistem muskulus ya atau otot. Ya, nanti kita sambung ya untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.